warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi pada segmen Bincang-Bincang Dietitian. Bersama saya Septian Sekar Ari Rahmawati. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan memperbincangkan mengenai body dysmorphia disorder. Di sini ada Mbak Salma Fajriah Hairin, yaitu mahasiswa Poltekkes Jogja, profesi dietitian angkatan 4 ya Mbak. Apa kabar Mbak Salma? Baik ya Mbak ya. Oke, lanjut saja ya Mbak mengenai body dysmorphia disorder sendiri ya Mbak. Untuk sekarang ini, pada saat-saat ini kan masyarakat Indonesia masih belum terinfo ya Mbak mengenai body dysmorphia disorder itu. Mungkin dari Mbak Salma bisa menjelaskan bagaimana itu dan apa artinya itu body dysmorphia disorder? Baik, jadi body dysmorphia disorder sendiri adalah gangguan mental. Jadi gangguan mental terhadap bentuk tubuh gitu. Jadi mereka ini yang menderita itu menuntut untuk bentuk tubuhnya itu sempurna. Jadi mereka itu menilai bahwa bentuk tubuh itu adalah daya tarik tertinggi dan nilai sosial yang sangat tinggi dalam hidupnya. Sehingga mereka itu menilai bahwa ini tuh sangat penting bagi hidup saya, dan itu pemikiran itu sangat akan mengganggu kehidupan sehari-harinya seperti itu. Berarti itu dapat disimpulkan lebih mirip kayak body image gitu ya Mbak. Jadi penampilan kita tuh sangat penting, meskipun sebenarnya status gizi kita sendiri itu sebenarnya udah bagus gitu ya Mbak. Kemudian untuk kecenderungannya sendiri itu seperti apa sih Mbak? Jadi body dysmorphia disorder ini sendiri itu karena dia itu menilai bahwa bentuk tubuh itu adalah hal yang sangat penting di dalam hidupnya. Jadi dia itu berusaha untuk tampil sempurna, dan untuk tampil sempurna itu sendiri mereka itu berpikiran bahwa saya itu harus menurunkan berat badannya, atau saya itu harus membentuk tubuhnya, atau saya itu harus pokoknya tampil semaksimal mungkin untuk saya itu dinilai oleh lingkungan saya, untuk diri saya sendiri seperti itu. Nah, body dysmorphia disorder ini sendiri tidak memandang gender. Jadi jadi kalau perempuan biasanya kita itu memandang bahwa tubuh yang sempurna itu adalah tubuh yang langsing gitu. Nah, kemudian untuk laki-laki itu biasanya mereka untuk tubuh yang sempurna itu adalah tubuh yang dipandang kekar gitu, kekar berisi berotot seperti itu. Nah, orang-orang yang kecenderungan ini, apabila perempuan itu biasanya kan kita tahulah berdiet apa-apa, sedikit-sedikit lagi diet terus. Nah, itu biasanya orang-orang itu berkecenderungan dietnya ekstrim gitu. Bagaimana saya itu menampilkan penampilan tubuh yang sempurna itu secara cepat. Jadi mereka berdiet ekstrim, terus kemudian yang laki-laki itu ingin otot yang sangat sempurna sampai mereka harus mengonsumsi suplemen, terus kemudian ada yang menyuntikkan hormon-hormon ke dalam tubuhnya sendiri. Nah, itu pasti memiliki efek jangka panjang yang berbahaya seperti itu. Jadi kenapa kita harus mengenali body dysmorphia disorder ini sendiri, karena itu adalah tubuh kita ini investasi di masa depan. Jadi kita itu harus menjaganya, bukan untuk tampil sempurna kita malah melupakan tentang kesehatan tubuh kita sendiri seperti itu. Iya, benar sekali ya Mbak. Tubuh merupakan investasi untuk masa depan, karena kan kehidupan selanjutnya masih panjang ya Mbak. Nah, mengenai suplemen nih Mbak, tadi kan dijelaskan bahwa yang ingin langsing, ingin itu menggunakan diet ekstrim ya Mbak. Kalau di sekarang kan banyak banget di pasaran itu diperjualbelikan dengan bebas tanpa resep dokter, itu kayak obat-obat pelangsing, terus kemudian ada suplemen misal untuk yang kekar itu ya Mbak. Kalau di gym-gym itu kan biasanya para binaragawan atau enggak orang yang sering nge-gym itu biasanya menggunakan protein shake ya Mbak, sama kreatin suplemen. Iya, suplemen. Nah, itu dampaknya gimana sih Mbak? Nah, untuk saya di sini membahasnya dua kecenderungan. Jadi ada dua kecenderungan di situ. Yang pertama adalah kecenderungan untuk menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan ini sendiri banyak yang dilakukan, dan banyak produk-produk yang ditawarkan seperti itu. Ada yang pertama ada meal replacement. Meal replacement itu dia fungsinya itu untuk menggantikan makanan utama kita. Jadi kita tidak perlu makan, tapi kita langsung meminum itu saja sudah cukup. Di iklannya seperti itu. Nah, padahal itu sendiri kan kurang sehat ya. Masa kita hanya minum
minum minuman langsung kita tidak makan sama sekali, memang berat badan kita pasti akan turun. Akan tetapi nanti ketika kita makan apakah kita nggak naik gitu kan, bahasanya gitu. Nah ketika kita itu hanya minum itu saja, pada kita meninggalkan makanan yang alami, itu tentu saja pasti akan memiliki efek nanti di masa tua seperti itu. Nah kemudian tadi juga ada yang disebutkan untuk kecenderungan yang menurunkan berat badan, Mbak tadi kan menyebutkan bahwa obat pelangsing ya. Iya benar Mbak. Nah obat pelangsing sendiri di luar itu dijual secara bebas gitu. Pada yang saya ketahui itu, dan beberapa jurnal yang saya baca juga memiliki 4 golongan. Jadi ada 4 golongan obat pelangsing. Yang pertama itu ada yang dia menekan nafsu makan atau anoreksan, yang menyebabkan seseorang tidak mau makan karena obat itu. Terus yang kedua adalah mempercepat rasa kenyang. Terus ada juga yang menghambat absorpsi lemak gitu. Terus yang keempat ini sendiri yaitu pengganjal perut. Nah untuk yang penekan nafsu makan ini, dia itu biasanya itu termasuk amfetamin atau golongan psikotropika gitu kan. Jadi ini itu harus menggunakan resep dokter, padahal harus resep dokter tapi kok dijual bebas gitu kan. Makanya itu sangat-sangat perlu kita perhatikan gitu kan, perlu kita perhatikan, apalagi yang dijual bebas kita tidak tahu seperti itu, makanya kita harus berhati-hati. Terus kemudian ada juga yang mempercepat rasa kenyang, dan mempercepat rasa kenyang itu sendiri juga termasuk juga ada golongan sendiri yang itu juga sangat berbahaya. Terus kemudian ada juga yang menghambat absorpsi lemak. Yang ketiga ini adalah biasanya yang dijual di pasaran itu bernama Orlistat. Nah Orlistat ini sendiri mempengaruhi enzim lipase agar tidak dipecah oleh lipase sehingga lemaknya keluar mengikuti feses. Nah seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pengganjal perut. Jadi yang pengganjal perut ini iklannya itu seperti banyak yang mengiklankan bahwa ini itu herbal atau alami gitu, dari tumbuh-tumbuhan kaya akan serat. Jadi mereka hanya perlu makan 1 pil itu mereka akan merasa kenyang, sudah merasa makan banyak gitu, karena itu bersifat dia mengembang di dalam perut, Pak. Nah itu mereka berkata bahwa itu dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman yang tinggi serat. Akan tetapi di dalam obat tersebut juga mengandung obat golongan psikotropika ya, golongan 2 gitu. Jadi perlu diperhatikan lagi gitu. Terus kemudian tadi ada yang membentuk tubuh ya Mbak. Iya. Membentuk tubuh itu sendiri biasanya kan kalau di gym kita kan nge-gym gitu. Kalau untuk membentuk tubuh sendiri biasanya kan orang-orang itu berpikir bahwa mereka itu ingin menurunkan massa lemak yang ada di tubuh mereka, lalu mereka berdiet untuk saya mau mengurangi massa lemak yang ada di tubuh saya ini sendiri. Kemudian saya ingin juga menambah massa otot. Jadi mereka itu memiliki dua fase untuk membesarkan massa otot mereka. Yang pertama itu mereka akan melakukan cutting. Cutting itu sendiri adalah memangkas asupan karbohidrat, meninggikan asupan protein. Nah, mereka itu akan di situ mereka harapannya adalah turun berat badannya dulu atau menurunkan massa lemaknya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah massa lemak itu sendiri turun, mereka kemudian masuk ke ranah bulking. Bulking itu sendiri adalah proses pembentukan otot. Nah, biasanya di proses bulking ini sendiri sudah masuk beberapa suplemen. Kalau yang cutting itu tadi sudah mulai masuk yang protein shake seperti Mbak yang bilang tadi. Nah, kemudian yang mulai periode bulking ini sendiri baru biasanya orang-orang memasukkan kreatin suplemen kreatin gitu. Nah, yang pertama itu kan tadi disebutkan protein shake gitu. Nah, protein shake ini sendiri itu adalah minuman yang mengandung tinggi protein. Jadi proteinnya itu dalam 1 kali minum bisa mencapai 24 gram gitu ya. Itu banyak banget loh, 24 gram. Nah, penting nggak sih ini protein shake ini sendiri untuk tubuh kita sendiri? Mungkin bagi binaragawan, bagi atlet-atlet itu sangat bagi mereka sangatlah penting gitu. Cukup penting untuk bagaimana mereka mengembalikan massa otot yang hilang atau membentuk gitu. Jadi mempertahankan massa otot mereka. Jadi ketika mereka berolahraga
mereka itu diharapkan protein shake ini itu memperbaiki jaringan otot gitu. Jadi mereka ototnya itu bertambah besar atau mempertahankan massa otot itu sendiri gitu. Diharapannya seperti itu. Nah, memang setelah itu banyak kecenderungan orang-orang yang ketika minum protein shake itu terasa kurang gitu. Terasa kurang, kemudian mereka itu ingin otot yang lebih sedikit plumpy gitu, lebih kenyal gitu. Maksudnya untuk yang tadi awalnya otot itu terbentuk sangat cukup keras, mereka ingin lebih yang tampak berbentuk. Jadi ada beberapa otot kan yang tampak itu cuman kadang bergaris atau hanya, nah mereka itu tetap ingin gitu, tetap ingin yang space yang sempurna gitu, makanya dibentuk yang lebih plumpy, yang lebih kelihatan menonjol gitu kan. Nah mereka ingin menonjolkan itu, mereka konsumsi suplemen kreatin itu. Nah suplemen kreatin ini sendiri berfungsi untuk membesarkan otot itu tadi juga. Nah sebetulnya untuk bagi kita sendiri nih, bagi orang awam yang apakah kita itu membutuhkan protein shake atau suplemen kreatin tadi itu, menurut beberapa jurnal yang saya baca itu memiliki efek panjang itu hampir tidak ada gitu kan. Karena apabila suplemen dan protein shake tadi itu dikonsumsi oleh atlet maupun binaragawan, sehingga protein yang dikonsumsi dan suplemen kreatin yang dikonsumsi tadi akan tergunakan di dalam tubuh, akan diserap dan digunakan kemudian dibuang untuk sisa metabolismenya seperti itu. Nah apabila kita yang misalkan tidak berolahraga seperti atlet, seperti binaragawan, itu lebih baik untuk dibatasi gitu. Karena kita sendiri makan dari asupan makan yang seimbang gitu sudah memenuhi kebutuhan protein, karena sifat protein shake itu tadi dan suplemen kreatin adalah untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Sedangkan kita yang olahraga saja jarang, apalagi nge-gym cuma 1 minggu 1 kali, itu sebaiknya dia lebih baik ke makan yang dari makanan saja, tidak perlu suplemen itu atau protein shake. Nah untuk untuk protein shake itu sendiri biasanya kan ada orang yang berkata apakah ada efek jangka panjangnya gitu. Benar, nah kalau tadi dibilang efek jangka panjang itu tidak ada, tapi banyak orang juga yang berpikir apa jangka panjang untuk ke otot sendiri atau jangka pendek lah ya katakan. Biasanya kan mereka harga protein shake dan suplemen kreatin itu cukup tinggi. Bagaimana ketika mereka habis uangnya atau tidak cukup gitu untuk meneruskan membeli konsumsi seperti itu. Nah mereka khawatir apabila massa otot mereka akan langsung turun dan lemas seperti itu. Padahal ketika kita tetap menjaga pola makan kita dengan asupan makan yang sehat dan protein yang tinggi, itu sudah baik. Jadi tidak ada ototnya langsung menyusut ketika kita tidak makan itu, ketika tidak minum ataupun konsumsi suplemen tersebut gitu. Oh iya Mbak. Ya dari yang Mbak Salma katakan tadi kan kalau konsumsi protein shake itu proteinnya tinggi ya Mbak ya, kecenderungannya tinggi. Nah itu ada nggak sih Mbak efek kesehatan yang bisa memperburuk tubuh, misalnya memperberat kerja ginjal atau gimana gitu sih Mbak? Nah karena sebetulnya protein itu hasil sisa metabolisme itu diserap oleh ginjal, diolah di ginjal lah bahasanya seperti itu. Nah itu untuk orang-orang kaula muda yang berolahraga cukup berat, yang mereka itu aktivitasnya cukup padat seperti itu. Jadi mereka seperti atlet itu hampir tidak memiliki efek samping kepada ginjal ataupun kesehatan lainnya, karena protein yang dia konsumsi itu akan dikeluarkan kembali seperti itu. Kecuali apabila kita sudah berusia dewasa atau mulai memasuki usia lansia, itu akan memberikan efek samping kepada ginjal. Jadi memperberat kerja ginjal yang dapat menyebabkan penyakit ginjal tertentu seperti itu. Oh, yeah.
Mungkin efeknya itu bisa berkurang karena pada saat penggunaan protein shake itu kalau untuk binaragawan atau olahragawan itu diimbangi dengan olahraga dan pola makan gizi seimbang ya Mbak. Iya. Yeah. Jadi kalau untuk kaula muda sebaiknya kalau ingin mengonsumsi protein shake bisa dikonsultasikan dulu kepada ahli gizi. Untuk selanjutnya Mbak, mengenai itu kan protein shake dan sebagainya itu bisa dikonsumsi oleh orang yang sudah profesional ya Mbak. Untuk kaula muda nih Mbak, ada nggak sih tips diet yang direkomendasikan ataupun sekarang kan marak ya Mbak diet-diet yang kurang direkomendasikannya itu ada contohnya nggak sih Mbak? Nah, biasanya nih kalau diet kan ada dua. Kita kan membahas secara garis besar itu ada dua. Yang pertama untuk menurunkan berat badan, terus yang kedua adalah untuk pembentukan massa otot. Nah, yang penurunan berat badan ini sendiri kunci utama diet yang dianjurkan itu adalah defisit kalori. Akan tetapi kalori yang sebaiknya dikurangi tidak lebih dari 500 kilokalori dari kebutuhan harian. Jadi misalkan kita konsumsi asupan makan itu kebutuhan harian kita diketahui 2.300, sebaiknya kita kurangi itu mulai dari 10% dari asupan. Jadi 2.300 dikurangi 230 seperti itu. Terus mulai dikurangi bertahap untuk hingga kita mencapai berat badan yang ideal. Terus kemudian itu kan yang dianjurkan. Nah, ada juga nih tren-tren diet yang cukup terkenal gitu. Ada yang diet Mediterania. Terus diet Mediterania itu diet yang konsumsi kacang-kacangan yang berbasis sayur. Terus ada flexitarian juga yang berbasis sayur dan buah. Terus kemudian ada juga diet DAS. Diet DAS itu pembatasan asupan garam. Terus kemudian ada juga yang sering kita dengar adalah diet mayo. Diet mayo itu mengurangi karbohidrat dan mengurangi asupan garam. Kemudian ada juga diet apa itu Mbak yang kita puasa intermittent intermittent. Nah, itu kita biasanya kita puasa terus kemudian makan dalam waktu tertentu seperti itu. Terus kemudian ada juga diet-diet yang tidak dianjurkan gitu bagi ya kaula muda semuanya. Ada juga yang sudah selebgram yang sudah mendongkrak gitu diet itu, mempromosikan diet padahal diet itu kurang baik gitu. Ada juga itu diet yang biasa itu yang dari Indonesia yang diet enak menyenangkan. Enak, bahagia, menyenangkan gitu. Disingkat sendiri saja itu diet apa. Kita sepertinya sudah sering ya seliweran di TikTok dan Instagram jadi, gitu. Dietnya itu yang masak es itu loh Mbak. Padahal sebetulnya masaknya mereka itu prinsipnya adalah tinggi protein dan lemak, sama sekali tidak konsumsi karbohidrat. Padahal sama sekali konsumsi karbohidrat itu juga sangat berbahaya. Yang efek samping dari diet enak, bahagia, menyenangkan itu sendiri itu yang pertama memang berat badannya turun secara drastis gitu kan, tapi coba dilihat lagi profil lipid atau hasil cek lemak di dalam tubuh meliputi kolesterol dan sebagainya pasti akan tinggi. Terus kemudian mereka kan sama sekali tidak konsumsi karbohidrat gitu ya. Nah, untuk konsumsi karbohidrat di bawah 100 gram per hari itu beresiko bakal sakit ketoasidosis. Nah, itu sangat berbahaya juga bagi tubuh karena tubuh kekurangan gula darah seperti itu. Nah, kemudian ada juga diet-diet military diet yang biasa kita dengar, diet militer gitu. Jadi mereka asupan makan mereka itu tahap pertama itu di bawah 1.500, kemudian ada yang tahap kedua itu di bawah 1.000. Prinsip diet ini pun juga cukup agak tricky gitu karena mereka menjanjikan bebas, asupan makan kamu bebas, bahan makanan apapun bebas, tapi yang penting kamu harus membatasi di bawah 1.500 kilokalori dan tahap kedua di bawah 1.000 kilokalori, dan itu sangat sedikit ya, hampir setengahnya ya dari konsumsi rata-rata AKG di Indonesia. Bahkan AKG di Indonesia sudah naik juga sekarang. Nah, itu tuh sangat berbahaya juga, tidak baik untuk dikonsumsi jangka panjang. Nah, terus kemudian ada
celebrity Korean diet itu ya, yang sekarang lagi marah-marahnya Korea. iya, terus itu biasanya kan ada yang dietnya cuman makan ubi dan apel gitu, terus kemudian malamnya protein shake gitu. Jadi sangat sedikit gitu kalori, bahkan yang di kadang asupan kalori kurang dari 1.200 gitu. Makanya ini itu sangat apa ya? Sangat diperhatikan diet-diet ekstrim ini karena tidak bagus bagi tubuh. Kecenderungan diet ekstrim ini apabila dikonsumsi dalam jangka panjang ini sendiri dapat menyebabkan kalau wanita nih, perempuan nih, kita itu kan biasanya dibilang perempuan adalah aset masa depan gitu. Benar. Jadi perempuan ini sendiri dapat terkena anemia gitu. Kadang yang anemia, terus kadang anoreksia, terus ya banyak lah penyakit-penyakit yang bisa berdampak panjang ketika diet ekstrim tersebut gitu. Wow, bagus sekali ya Mbak untuk topik pembicaraan kita hari ini. Harusnya para kaula muda aware ya mengenai kesehatan. Jadi jangan hanya memperdulikan tentang body image, tapi harus juga memperhatikan kesehatan mental dan juga terutama dengan status gizinya. Betul. Karena kalau dari segi gizi sendiri ya Mbak, diet itu tiap orang berbeda-beda, harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Yeah. Sekian saja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Mbak Salma yang luar biasa sekali. Oh iya, kali ini mau nambahin sedikit dong. Boleh Mbak. Iya, jadi kalau kalian merasa nih ketika kalian itu khawatir berlebih terhadap sesuatu, entah itu dari bentuk tubuh atau dari hal lain, sebaiknya langsung deh kita cari ke penanganan profesional seperti itu. Nah, kalau yang lebih ke tadi kekhawatiran itu kan kita ke psikolog ya, psikolog atau ke psikiater biasanya kayak gitu sih. Jadi disarankannya lebih seperti itu gitu. Ya. Atau mungkin bagi yang nonton nih, sahabat bincang-bincang dietitian bisa konsultasi sama Mbak Salma ya. Mbak Salma ini kan sebentar lagi insya Allah akan lulus RD ya Mbak. Jadi bisa untuk buka konseling sendiri. Amin. Ya. Saya kira sekian dari bincang-bincang kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.